Bu Emi di dalam leaflet itu menyebutkan workshop ya. Workshop itu kan sebenarnya seminar dan loka karya, sehingga saya singkat semi-loka. Biasanya tatap muka luring, kalau di daring ya seperti begini menggunakan media. Memang yang melakukannya adalah atau menginisiasinya adalah kelompok belajar mahasiswa Universitas Terbuka Hong Kong. Akan tetapi tidak berarti hanya mahasiswa UT Hong Kong yang bisa ikut. Siapa saja bisa ikut sepanjang kapasitas kita memadai untuk itu. Nah, kali ini kita di atas 100 ya, bahkan bisa 200 lebih ini. Mudah-mudahan kita bisa mengatur kelas ini dengan baik sehingga efektif. Seminar, teman-teman itu tidak perlu punya produk. Tapi kalau loka karya, harus ada produknya. Kita ini adalah seminar loka karya. Jadi kalau seminar loka karya, di saat awal sampai dengan pertengahan, teman-teman yang mendengar, pasif dalam tanda petik, tetapi di paruh berikutnya, itu saya yang pasif, teman-teman yang aktif. Dalam pengertian, harus ada produknya. Nah, mungkin teman-teman akan bilang, wah susah Pak, saya kan cuma mahasiswa, mana bisa saya nulis. Ya kalau Anda bilang nggak bisa, memang nggak bisa. Tapi kalau teman-teman bilang, saya bisa, ya bisa. Nah, bagaimana supaya bisa? Itulah yang akan kita diskusikan hari ini, kira-kira 90 menit ke depan, kemudian minggu depannya lagi tanggal 16, kemudian tanggal 23 Januari. Waktu Indonesia jam 10, kalau waktu Hongkong kita mulainya jam 11. Nah, saya mau mulai dengan kutipan berikut. Mau mengetahui dunia, baca. Mau menyelancari dunia, riset. Lalu mau diketahui dunia itu tulis. Dulu, membaca itu bayar, karena harus beli buku. Dulu, berselancar ke dunia, paling tidak bayar ongkos sama bayar tempat tidur sama makan. Kalau kita mau nulis, juga bayar, karena beli kertas dan sebagainya. Kalau sekarang, asal punya komputer dan jaringan di dalamnya ada kuota, maka untuk membaca, meneliti, dan menulis jadi gratis. Nah, jadi teman-teman, nanti di bagian akhir, tadi Bu Emi kan bilang, saya dicari di Google gitu ya, nanti di bagian akhir akan saya kasih tahu apa yang dimaksud dengan, atau apa manfaatnya, atau apa untungnya, mengapa kita harus baca, riset, dan tulis. Oke. Sewaktu-waktu kalau teman-teman mau bertanya, nggak apa-apa diinterupsi, tetapi setelah 30 menit ya, setelah 30 menit. Nah, saya mau menyamakan persepsi dulu dalam hal menulis. Sisi dan cara pandang kita mengambil sikap atau posisi. Misal nih, ini kalau saya lihat huruf yang pertama yang di dalam kursor saya, ini M. Benar nggak ya? Huruf M. Tetapi kalau Mbak Ratih melihat dari Mbak Ratih dari sisi sana, yang M ini itu jadi W. Coba tulis di kertas masing-masing, M. Kemudian dibalik. Dibalik 90 derajat. M akan menjadi W. Tapi kalau teman-teman M-nya itu dibaliknya itu ke kanan sekali, itu jadi angka 3. Kemudian kalau teman-teman baliknya sekali, 45 derajat, ke kiri, itu jadi sigma. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa apapun nanti yang teman-teman tulis, itu akan selalu bisa dipersepsikan dan ditangkap berbeda oleh siapapun. Tergantung dari cara pandang. Nah, supaya bisa sigma itu keseluruhannya, supaya bisa melihat A sampai Z-nya dengan berbagai perspektif, maka harus ada studi terdahulu. Misalnya, saya mau menulis tentang UMKM, maka saya harus mengumpulkan tulisan dulu tentang UMKM. Nah, kemudian baru saya lihat dari sisi, apakah dari M, apa dari W, apa dari 3. Bagusnya sih dari sigma itu total, keseluruhan. Sebisa mungkin. Nah, oleh sebab itu perlu referensi. Nah, kemudian bisa jadi kita semua yang hadir hari ini itu sama di sini kan. Kita hidup di bawah langit yang sama. Tapi apa jaminannya? Kita pasti punya cakrawala yang sama. Contoh, kalau kita sebagai umat beriman, itu kan diberitahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ini itu kan seluas samudra. Seluas samudra. Sehingga kalau kita gunakan air laut sebagai tinta untuk menuliskan berkat ilahiyah, kemudian kita gunakan semua dedaunan dan pepohonan di seluruh dunia muka bumi ini sebagai tempat menuliskannya, itu masih lebih banyak anugerah daripada Tuhan. Tetapi kalau daunnya kita taruh di mukanya kita, di matanya kita, yang kita lihat cuma daun yang 2 ini, jadi nggak nampak ilahiyah. Atau bisa juga kalau pendeta-pendeta Kristen itu suka bilang bahwa antara berkat ilahiyah dengan berkat
roh dan kedagingan itu ya kalau dalam bahasa Kristen ya. Itu sama seperti seorang naik sampan ini. Sebenarnya berkat ilahiyah itu ya samudra ini. Nah, tetapi hambatan itu atau tantangan itu adalah seperti kapal ini. Nah, masalahnya adalah kalau kita buat kapalnya di depan kita, maka berkat itu udah nggak kelihatan lagi. Sama seperti ini kalau daunnya kita taruh di mata. Sehingga kalau tadi misalnya di awal saya sebut, mau mengetahui dunia baca, mau menyelesaikan dunia riset, mau diketahui dunia tulis, maka yakinkan terhadap diri kita bahwa kita itu tidak akan menutup mata kita dengan apa yang kita tahu. Tidak boleh. Karena kalau kita tutup begini, maka kita tahunya cuma M. Padahal Mbak Ratih dari sana bilang W, atau Mbak Yanti bilang dari kalau diputar ke kiri 3. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita samakan persepsi kita dulu bahwa yang namanya menulis itu sekali dia dituliskan itu akan bisa dikaji atau ditelaah oleh banyak pihak dari banyak sisi. Nah, oleh sebab itu kita harus firm apa sisinya kita. Nah, kita akan berbicara ini di seri 1, pengenalan dan pendekatan penulisan. Itu yang seri 1 yang tanggal 9. Minggu depan, seri kedua, kita akan ngomong tentang panduan dan penyusunan karya tulis. Di saat ini, nanti teman-teman udah punya tugas nih. Jadi gantian kita yang ngomong. Nanti kita pilih random. Saya tidak akan kasih tahu siapa yang harus dipanggil. Tapi nanti kalau saya sebut namanya, ya maju, nanya, ngomong gitu. Apa pokok-pokok pikiran yang teman-teman sudah gagas. Kemudian di bagian ketiga, penyelesaian dan penuntasan karya tulis. Ada keluarannya, artikel layak saji. Kalau layak saji itu artinya kita ke konferensi. Kalau layak publikasi itu artinya ke penerbit atau ke jurnal. Kalau di UT, nanti teman-teman itu masuk ke jurnal masing-masing. Nanti kalau teman-teman buka panduan pedomannya, saya kemarin dapat dari Bu Atmi dan Bu Emi, bagaimana cara mengunggah dan sebagainya. Nah, inilah skemanya kita. Nah, mudah-mudahan dari sini teman-teman itu sudah punya gambaran bahwa kalau dalam menulis ya, seorang yang baginya penulis itu bilang selalu begini, seorang yang baginya menulis lebih sulit daripada bagi orang lain. Itu begitu, dan semua sulit sebelum jadi. Begitu nanti jadi baru Anda bilang, oh ternyata nggak sulit-sulit amat ya. Nah, bagaimana dia supaya tidak sulit-sulit amat itu, ini akan kita lihat yang pertama ada di bagian pertama ini, diskursus atau pembahasan kita, lingkupnya atau semestanya adalah tentang ketentuan umum. Kemudian komponen utama penyusunan karya tulis ilmiah, baru tips pengembangan penulisan tiap komponen. Baru ada catatan penting. Saya buat, ini refleksi itu artinya teman-teman punya tugas. Nah, perhatikan tugas yang 3 ini, karena ini akan saya jelaskan lewat 3 yang ini. Yang pertama, nanti teman-teman di akhir acara ini sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia atau 12.30 waktu Hong Kong, maka teman-teman itu udah punya gambaran bagaimana menjelaskan karakteristik karya tulis dikategorikan memenuhi kaidah saintifik. Apa itu saintifik? Saintifik itu adalah sistematis, logis, dan empiris, serta analitis. Nanti apa semua istilah-istilah itu akan kita bahas di hari yang pertama ini. Kemudian nanti, kenapa ini saya tadi sebut seminar loka karya. Seminar Anda mendengar, loka karyanya Anda bekerja. Kerjanya apa yang 3 ini? Nanti saya ulang lagi di bagian terakhir. Sekarang supaya teman-teman siap, dituntut apa teman-teman supaya mampu menghasilkan karya ilmiah yang siap saji atau siap publikasi. Kemudian nanti teman-teman saya minta juga menjelaskan hal-hal pokok yang harus dihindarkan dalam menerbitkan karya tulis. Lalu, saran teman-teman itu apa supaya nggak kena tabu tersebut? Nanti apa tabunya saya buat warna merah, nanti teman-teman simak itu. Kemudian bayangkan, di bagian akhir ya, bayangkan apa kira-kira tema tulisan yang akan Anda kembangkan. Nanti di tanggal 16 yang akan datang, saya akan minta teman-teman menyajikan itu, kemudian kita bahas, kita telaah di tanggal 16 ini, supaya kita sama-sama belajar. Dengan demikian, maka tanpa disadari, di pertemuan ketiga nanti, itu teman-teman itu, kalau diminta 3.000 kata, minimum 2.000 kata sudah ada. Nah, tinggal menyempurnakan. Nah, itulah cara saya dilatih oleh orang-orang terdahulu, maksudnya senior-senior saya, mengapa menulis itu berat di awal, tetapi begitu masuk, itu menjadi seperti orang menarik napas saja. Baik, apa ketentuan umum? Yang pertama, kita menyebut artikel itu sebelum jadi manuskrip. Jadi karya tulis ilmiah atau artikel yang belum dipublikasi, belum dikoreksi, belum diedit, itu namanya manuskrip. Apa itu manuskrip yang kita bahas? Yang kita bahas manuskrip itu adalah karya asli. Apa itu karya asli? Belum pernah disajikan dan atau dipublikasikan di forum dan media manapun oleh siapapun.
Nah, apa artinya ini? Artinya bebas dari unsur atau praktik plagiarisme. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian yang pertama tadi, kan ada ini jelaskan tabu. Nah, tabunya itu adalah kalau Anda menulis, tapi di dalamnya ada plagiarisme. Kalau dulu mengecek plagiarisme, Anda meniru, memfotokopi, atau menyalin ulang, atau apapun namanya begitu, agak sulit untuk mengecek. Kalau sekarang Anda menulis, katakan 7-10 halaman, 3.000 sampai 4.000 kata, saya masukkan ke Turnitin, langsung ketahuan berapa persennya tulisan Anda itu diambil dari orang lain, meskipun diakui sebagai punya orang lain. Jadi harus ada usaha untuk memparaphrase, menulis ulang. Nah, kalau saya ditanya, apa saran saya terhadap semua orang untuk mengelak dari plagiarisme? Tulis dengan kata-kata sendiri. Nah, itu kalau kata kunci saya. Atau teman-teman bisa lain yang kan banyak ya, saya lihat teman-teman Hong Kong, demikian juga teman-teman dari daerah lain, BPJJ lain, yang aktif di Facebook ya. Saya perhatikan itu udah jago kok teman-teman itu membuat supaya itu meskipun idenya dari orang lain, tetapi sudah tidak terlalu ketahuan lagi kalau itu punya orang lain. Walaupun diakui juga ini saya dapat dari Sianu, saya dapat dari Stokism misalnya, atau dari Einstein atau siapa begitu. Nah, itulah dibiasakan. Kenapa? Karena kalau nanti teman-teman main copy paste, itu akan ditangkap. Nah, hukumannya berat. Kalau itu karya ilmiah itu bisa, kalau dia skripsi, bisa dicabut gelarnya. Kalau dia S3 disertasi bisa dicabut gelarnya. Dan juga ada denda kurungan sampai dengan 6 tahun. Nanti teman-teman lihat undang-undang tentang guru dan dosen apa yang harus dihindari. Jadi, saran saya yang pertama kepada teman-teman, karyanya harus asli. Asli itu bukan artinya dulu nggak ada, sekarang ada. Bukan. Dulu juga sudah ada, tetapi dengan gaya saya. Gue banget gitu loh. Nah, kira-kira kayak gitu dia. Nah, dari sini teman-teman sekarang sudah punya satu tekad bahwa saya akan menulis dengan cara saya sendiri. Bahwa saya mengutip dari orang lain, yes. Tetapi saya tidak akan kutip itu apa adanya as it is. Enggak, saya akan olah itu. Nah, apa komponen utamanya? Komponen utamanya teman-teman harus usahakan ya. Anda menulis untuk koran, dengan menulis untuk jurnal Scopus atau untuk jurnal Sinta di Indonesia, itu capeknya sama, komponennya sama. Sehingga meskipun teman-teman itu menulis untuk katakanlah untuk rubrik di majalah begitu ya, tetap harus ada ini, ada abstraknya. Mungkin kalau di artikel abstraknya 200 kata, kalau di majalah barangkali cuma 15-20 kata. Pendahuluan, kajian pustaka, metode yang digunakan, temuan dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, lampiran, jika diperlukan. Nah, inilah komponennya. Apakah semua ini harus ada? Ya enggak juga. Tetapi meskipun judulnya enggak ada, contoh ya, temuan dan pembahasan. Namanya bukan temuan, misalnya hasil. Tapi isinya temuan dan pembahasan, boleh juga. Atau kajian pustaka, misalnya, kan bisa studi terdahulu. Atau pendahuluan, kan bisa juga rasional, bisa latar belakang, dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah bukan judulnya, tapi apa yang ada di dalamnya. Inilah yang akan kita bahas. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman itu udah punya dua ya. Yang pertama, hindari praktek plagiarisme dengan cara menuliskan karya asli. Bukan karya asli artinya nggak ada menjadi ada, atau tiada tadinya menjadi ada sekarang, bukan. Tetapi nggak apa-apa yang ada, tetapi itu adalah karya saya, buah pikiran saya dengan kata-kata saya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, apapun nanti tulisan teman-teman, apakah itu hanya kajian literatur, apakah itu penelitian, ataukah hanya sekedar tulisan populer di majalah, atau di koran, atau di rubrik, atau di blog, ini isinya. Mungkin kalau di blog kita nggak terlalu penting ya, daftar pustaka, lampiran juga nggak terlalu penting. Tetapi kalau nanti di artikel tertentu, masuk ke jurnal tertentu, kadang-kadang jurnal tersebut meminta, mana lampiran ini, mana ucapan terima kasih, ada nggak konflik of interest, dan seterusnya. Oke, meneliti menulis itu bukan sama beratnya ya, tapi berangkaian, dan dua-duanya dalam tanda petik berat kalau kita nggak tahu. Tapi pada dasarnya kata Cak Lontong, semua itu berat kalau kita nggak tahu. Makanya Pak Cak Lontong itu bikin kutipan, seberat-beratnya pekerjaan menjadi ringan kalau tidak dikerjakan. Itu biasanya orang yang tidak tahu. Sudah tidak tahu, tidak mau, tidak mampu. Nah, kita enggak, jangan begitu. Kita tahu meneliti menulis itu berat, tapi paksa diri melakukannya. Karena kalau Anda tidak memaksa diri Anda sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa memaksa itu. Meskipun UT bilang, tulis, kalau nggak kamu nggak lulus. Kalau kamu nggak mau, kan tetap nggak jalan ya. Jadi,
Tulislah itu sebelum dipaksa, apalagi terpaksa. Tulislah itu ketika teman-teman itu sedang punya banyak dalam tanda petik ya, banyak waktu luang untuk menghayal, mencari inspirasi. Nah, kalau kata-kata dari Presiden Amerika Abraham Lincoln itu dia bilang begini, betulkanlah genteng Anda bocor ketika kemarau. Karena kalau Anda membetulkan genteng ketika bocor, itu buyar. Sama, tulislah artikel Anda, sikal artikel Anda sebelum UAS atau THE atau TMK. Misalnya, bagi yang Muslim itu begitu selesai sholat subuh, tulis, nggak apa-apa 30 kata, 40 kata. Kalau teman-teman yang Kristen itu pas saat teduh, baca Alkitab, setelah baca Alkitab atau Al-Quran gitu, itu kan malaikat lagi ngumpul semua di sekitar kita, akan dibantuin kita itu. Jadi menulis itu bukan seperti ngedorong mobil, kalau nggak didorong langsung nggak jalan, bukan. Menulis itu cikaricik minggang batu, laut-laut jadi lebok. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu kata orang Medan. Kalau orang Sunda tadi itu, cikaricik minggang batu, laut-laut jadi lebok. Nanti teman-teman yang dari Jawa Barat, tolong terjemahkan cikaricik minggang batu, laut-laut jadi lebok, taruh di chat. Berikutnya, kita masuk sekarang ya. Apa tips pengembangan penulisan tiap komponen? Kan komponennya tadi sudah jelas ya, ini ya, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, dan seterusnya. Sekarang kita akan kaji satu persatu ini. Satu persatu. Nah, nanti teman-teman, bahan ini akan di-share oleh Bu Emi, kemudian videonya juga akan di-share juga. Kalau teman-teman itu misalnya, ini daripada ya, kebetulan kecepatan bangun gitu, tonton aja videonya, sambil baca bahannya. Sekarang Anda jangan pegang bahan dulu, nanti lama-lama pegang bahan tidak pulang. Jangan, dengarkan dulu asbabun nuzulnya nih, riwayat ayatnya kenapa turun seperti itu, supaya nanti kita bisa mengkontekstualisasikan. Nah, kita mulai masuk ke abstrak ya. Bayangkan teman-teman itu menulis satu artikel antara 3.000 sampai 4.000 kata. Bayangkan seperti itu. Maka, yang pertama itu ada abstrak. Apa itu abstrak? Contohnya di minggu depan kita bahas ya, contohnya. Sekarang teman-teman ambil pemahamannya dulu. Abstrak itu berupa rangkuman tulisan yang sangat singkat dan satu paragraf utuh antara 150 sampai 200 kata. Nanti di pertemuan kedua ini akan kita pertajam. Nah, apa isi abstrak tersebut? Isinya itu adalah konteks, objektif, method, findings, remarks, implication, novelty. Saya buat novelty merah karena ini di bagian di sesi 23 Januari akan saya kasih tahu kenapa novelty itu harus ada. Oke? Nah, yang pertama konteks. Di dalam abstrak, kita harus kasih tahu kita nulis apa. Misalnya, penelitian ini membahas tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring. Nah, itu tujuannya di situ, seperti itu. Kenapa saya buat pembelajaran daring? Karena kita sedang lagi fenomena itu ya, lagi fenomenal ya. Kemudian metodenya, apa orientasinya? Orientasi saya itu adalah menggunakan pendekatan kualitatif dalam kurung wawancara pakar, misalnya begitu. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil pertama dari penelitian ini dalam tulisannya nanti ya. Hasil pertama ada dua hasil. Yang pertama, pembelajaran daring tidak sama baiknya dengan pembelajaran luring. Yang kedua, pembelajaran daring akan sama baik dengan pembelajaran luring jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, motivasi dan lingkungan. Lingkungan itu ada internet, orang tua, dan sebagainya. Kesimpulan, riset saya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara efektivitas pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Implikasi atau tindak lanjut. Bagi para guru, jangan terlalu khawatir bahwa pembelajaran luring tidak sama efektif dengan pembelajaran daring. Dengan catatan memenuhi 1-2 yang tadi. Nah, begitu menulis abstrak itu. Sehingga ya, saya itu ketika teman-teman menulis seperti ini, saya tahu, oh rupanya Mbak Yanti atau Bu Emi atau Mbak Sise misalnya gitu ya, atau Mbak Ratih, oh Mbak lagi nulis pembelajaran daring. Oh dia mau pengen tahu bagaimana sih efektivitasnya pembelajaran daring dibandingkan luring. Oh dia pakai kualitatif ya, oh pakai wawancara pakar ya. Oh hasilnya ada 2 dan kesimpulannya ternyata sama. Nah sehingga si guru misalnya, kalau dosen, kalau kita sebagai mahasiswa jangan terlalu terbebani pergantian dari pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring full. Nah, saya sudah tahu. Nah, kalau saya di bidang pembelajaran daring,
sudah tidak perlu lagi saya membaca isi artikel tersebut. Saya bilang, ini bagus, titik, udah gitu aja. Tinggal saya lihat novelty-nya apa. Apa novelty-nya? Tadi misalnya, sepanjang memenuhi jaringan atau gadget atau handphone, laptop dan sebagainya, dan lingkungan, ada dukungan lah. Oh, itu ya. Berarti selama ini yang luring itu yang daring itu sebenarnya sepanjang dipenuhi nggak kalah-kalah amat ya. Saya ngerti sebagai orang yang tahu tentang daring, saya ngerti. Tapi kalau tidak, nanti saya baca, masa sih orang tatap muka aja susah, apalagi tatap maya. Nah, dia baca. Nah, itu yang dimaksud dengan abstrak. Jadi nanti hanya dengan membaca abstrak, meskipun saya tak melihat kutub, saya sudah tahu teman-teman sedang menulis apa. Nah, di bagian bawah abstrak biasanya ada kata kunci. Kata kunci misalnya, kalau dalam konteks yang baru saya contohkan, kan pembelajaran daring, ya tentu di bawahnya salah satunya pembelajaran daring. Kemudian gadget misalnya, atau nanti jaringan, atau apalagi gitu, yang memang kalau kita cari itu, emang itu bagian daripada judul yang sedang kuat. Itu yang namanya abstrak. Nah, abstrak itu kalau dilihat kutipan ini, mampu menggambarkan meski tak melihat utuh. Yang kedua, pendahuluan. Di pendahuluan itu memuat latar belakang. Mengapa artikel ini ditulis? Fokusnya apa? Perlu dikemukakan landasan teori yang mendukung secara singkat dan menyebutkan sumbernya. Kenapa harus perlu teorinya? Karena kita sedang menulis artikel atau manuskrip untuk publikasi ilmiah. Sehingga ada landasan teori. Kalau teman-teman berhadapan dengan landasan teori, jangan dibilang, waduh berat dong. Ya enggak lah, kalau teman-teman ambil yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris itu kan ada modul tuh. Misalnya mau melihat tingkat kesukaran pembelajaran daring untuk mata kuliah bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Inggris kelas 3 SD atau kelas 5 SD atau SMP. Kan ada teorinya kan yang teman-teman baca. Ya pakai itu. Nah, kemudian dari situ misalnya ada kata kuncinya. Misalnya tentang misalnya katakan complete sentences misalnya begitu. Kalimat lengkap, subjek, predikat, objek dan seterusnya. Nah, kemudian cari artikel yang berhubungan dengan itu. Kutip. Sebutkan di mana dapatnya. Kalau modul ya modul, kalau jurnal ya jurnal, kalau ngambil dari online artikelnya itu online, ambil HTTPS-nya dan seterusnya. Dinyatakan itu. Nah, apa yang penting? Kan ini banyak ya. Banyak ada latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, batasan. Jangan terlalu dipusingkan ini. Yang teman-teman itu harus konsentrasi sebenarnya itu apa masalah yang mau ditulis, bukan apa judulnya. Kalau judul mah belakangan juga bisa. Bahkan besok mau disubmit, hari ini dibuat judul boleh. Asal research gap-nya itu dapat, gap analisisnya ketemu. Apa itu gap? Gap itu adalah kita mau berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada bolongnya. Nah, bolongnya ini yang kita cari ini. Itu namanya gap analysis atau research gap atau masalah penelitian bahasa Indonesianya. Jadi kita ketika dari yang ini ada gambar segitiga ya. Ada gambar segitiga, kita mau pergi ke tempat yang bulat ini. Nah, kita mau pergi ke tempat yang bulat ini, itu yang disebut dengan gap analysis. Nah, ketika gap analysis itu ada, itulah yang menjadi masalah penelitian kita. Ini yang mau kita tambal kemari. Apa levelnya? Levelnya itu bisa teori, bisa konsep, bisa empiris itu pengalaman, apa yang terjadi di lapangan, bisa metodologi, bisa juga praksisnya. Contoh, misalnya, kata teori, membelajarkan siswa bahasa Inggris itu selain modul tercetak perlu video. Teman-teman bahasa Inggris kan tahu ya, teman-teman yang sasing ya, yang bahasa Inggris penerjemahan misalnya. Nah, ketika Anda lihat itu, ternyata meskipun ada videonya, tetapi kinerja mahasiswa itu tidak sehebat kalau dia tutorial tatap muka. Padahal menurut teori pendidikan jarak jauh, pembelajaran daring dan seterusnya, mata kuliah bahasa Inggris untuk kelas 6 SD atau untuk kelas 2 SMP atau untuk mata kuliah mahasiswa, jika modulnya udah digital dan dilengkapi dengan video, maka hasilnya bagus. Ternyata enggak. Ya teliti itu kenapa? Nah, bisa modulnya yang tidak saling mendukung, atau bisa juga videonya, atau memang juga siswanya atau mahasiswanya yang tidak siap. Itu apa itu? Nah, itu cara mencari masalah seperti itu. Misal yang lain lagi, misalnya teman-teman komunikasi. Nah, kemarin itu kan agak hot ya di Hong Kong ya dan di beberapa tempat tentang izin wali. Kenapa kok bisa izin wali yang dimaksudkan oleh pemerintah itu baik, tapi kok direspons berbeda oleh masyarakat?
terutama teman-teman yang bekerja di luar negeri. Kata pemerintah baik, kata orang yang dikenai peraturan enggak. Itu secara komunikasi apa? Secara hukum apa? Secara sosiologi apa? Kan ada teorinya. Itu yang ditulis. Nah, yang penting diingat, masalahnya itu adalah faktual. Faktual itu memang apa adanya, bukan katanya. Kemudian aktual juga, emang lagi penting di aktual itu apa sih? Sedang in. Kemudian dia formal official. Jadi bukan misalnya ada 3 orang demo, dia nggak setuju dengan ABC tentang izin wali misalnya gitu. Tapi konsul jenderal misalnya kalau di Hong Kong atau di kedutaan besar kalau di China atau di tempat lain atau di Indonesia itu bilang nggak begitu. Nah itu nggak bisa. Jadi dokumennya dokumen resmi. Kemudian kontekstual, cocok memang. Jadi misalnya kalau Anda yang bekerjaan yang keberatan kan masih ada jalannya ya. Tapi kadang-kadang kan ada orang dia nggak kena apa-apa dia ribut juga gitu. Nah, ini nggak kontekstual namanya. Atau substansial. Substansial itu akan memporak-porandakan ekonomi Indonesia. Bukan hanya ekonomi pekerja, misal seperti itu. Fenomenal, ya fenomenal karena banyak orang yang demo dan seterusnya. Nah, tulisan Anda itu yang dicari ini, misalnya tentang izin wali dari itu, maka tulisannya itu harus akademik. Akademik itu netral. Bukan bilang salah benar, enggak. Tapi memberi argumen, memberi penjelasan yang kalau dibaca oleh siapapun orang ngerti. Nah, itu yang penting. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, di pertama tadi abstrak, itu kan kayak jendelanya lagi jawab, begitu etalase. Begitu teman-teman mau pergi ke toko handphone, misalnya iPhone di Kos WB itu misalnya, kan ada etalasenya, ketahuan, oh yang dijual rupanya handphonenya jenisnya ABCD, kalau laptop PQRS dan seterusnya. Nah, itu abstrak. Kalau pendahuluan ini yang penting, yang masalah itu apa gitu loh. Jadi jangan mencari-cari masalah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga mempermasalahkan yang tidak masalah. Nah, kalau tadi contoh saya kan bagus, bukan bagus lah. Teman-teman mungkin kontekstual ya, ngerti tentang izin wali. Kenapa kok bisa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baik, direspons tidak positif oleh orang yang terkena peraturan itu? Itu apa yang kurang? Nah, itu diteliti. Bukan bilang pemerintah salah atau pekerja salah, bukan. Kenapanya itu? Nah, bahwa nanti di akhirnya Anda bilang, kalau secara sosiologis begini, kalau secara komunikasi begini. Kata komunikasi, kata sosiologis, atau secara hukum. Bukan katanya gitu, bukan katanya. Itu yang dimaksud dengan landasan teori tadi. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang pertama abstrak tadi jadi jendela, yang kedua masalah itu adalah gap yang terjadi, kesenjangan, itu yang diteliti, itu yang ditulis. Berikutnya. Gini, ini jembatan, ini kan jembatan. Katanya begini nih, jembatan dari tempat Anda berada ke tempat yang ingin dituju, itu 99% dari perjuangan. Begitu tuh nemplok, plek, tinggal jalan. Ya 1% doang, numpang lewat lah. Kalau di UT itu ya karirnya beres, IPK-nya minimum 2,0, tidak ada yang nilai tertentu yang penting di bawah C. Udah lulus gitu aja. Nah, untuk mencapai ke sana itu yang teman-teman berjuang dari kemarin sampai hari ini. Berikutnya, kajian literatur. Apa sih kajian literatur itu? Kajian literatur itu misalnya tadi contoh kita tentang izin wali. Kalau diambil literaturnya, itu kan kalau kita tentang komunikasi, ya tentu kita cari buku-buku tentang komunikasi. Kok bisa ada gap komunikasi, ada kesenjangan komunikasi dari pemerintah yang mengeluarkan aturan dengan masyarakat yang dikenai peraturan. Nah, apa yang dimaksud dengan communication gap? Apakah yang mengantarkannya atau yang mendengarkannya? Distorsi apa yang terjadi itu kalau komunikasi? Kalau hukum, aspek sosiologis hukum apa yang tidak terkena? Apakah ada kulturnya? Apakah ada sosiologisnya? Apakah ada psikologis masyarakatnya? Jadi luas. Jadi meskipun Anda itu mengkaji tentang dispute itu apa ya? Gap ya. Gap pemahaman izin wali di antara para pekerja migran Indonesia di luar negeri misalnya gitu. Tapi itu bisa dikaji dari sudut pandang berbeda, dari ilmu berbeda, cara berbeda, metodologi berbeda, konsepsi yang berbeda. Sehingga nggak akan mungkin sama dengan orang lain, meskipun temanya sama. Nah, jadi dalam studi terkait, apa studi terdahulu tentang gap, communication gap, atau kesenjangan komunikasi? Itu apa? Kalau komunikasi ya. Kalau sosiologi misalnya, cultural background, latar belakang budaya. Apa yang membuat kok gapnya itu bisa sampai setajam itu dan seterusnya. Nah, demikian juga studi saat ini. Kira-kira, kayak apa sih tren studi ke depan tentang izin perwalian dilihat dari komunikasi, kalau komunikasi, sosiologi, kalau sosiologi, ekonomi, kalau ekonomi, manajemen, kalau manajemen, kalau keguruan, dilihat juga model pendidikan pembelajaran seperti apa
yang bisa memberikan pemahaman kepada kita, sehingga ketika suatu kebijakan itu diluncurkan, itu efek-efek resistensinya itu minimal. Tidak mungkin dia, apapun kebijakan kita ya, akan selalu ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya tidak. Itu selalu begitu. Nah, sekarang kalau kita sebagai guru, itu metodologi didaktik metodologik apa yang saya kenakan di kelas, supaya ketika saya menerangkan itu, anak-anak itu tahu bahwa selalu ada sudut pandang, ada cara mengambil posisi dan seterusnya. Jadi banyak bisa dilihat itu tentang studi terdahulu. Dan ini harus ada kajian literatur. Nanti berapa persentasenya dan sebagainya itu di hari kedua, di sesi kedua di tanggal 16 yang akan datang. Nah, ingat ya, investasi dalam pengetahuan itu membayar dengan bunga terbaik. Kalau Anda misalnya nabung di BNI KOSWB, katakan 7% atau 6% bunganya gitu, kalau di BRI 6%. Kalau Anda menabung di sini, itu bunganya 100%. Karena apa? Yang datang itu adalah, dalam tanda petik itu pencetak duit. Kenapa? Ilmu. Kan kalau kiai-kiai itu kan suka bertausiah itu ya. Jangan cari harta, karena kalau kamu punya harta, kamu yang menjaga harta. Carilah ilmu, karena kalau kamu yang punya ilmu, kamu yang akan dijaga ilmu. Nah, namanya pengetahuan itu kan ilmu itu. Jadi apa bunga terbaiknya itu ya itu. Kalau orang Kristen bilang itu pendidikan adalah awal takut akan Tuhan. Bayangkan bisa sampai ke situ. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya saya minta membaca yang lalu-lalu, itu maksudnya itu bukan ngerjain, enggak. Biar tahu gitu loh, yang saya tulis ini bukan saling asing atau bukan sesuatu yang bukan neko-neko apa namanya, ngelantur, bukan. Oke, itu yang kajian literatur ya, itu harus ada. Kemudian berikutnya, ada orang melakukan penelitian, kemudian menuliskannya dengan berbagai pendekatan. Tapi ekstrimnya itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Bisa juga kualitatifnya dulu, baru kuantitatif. Bisa juga kuantitatifnya dulu, yang baru kualitatif. Yang itu bukan benar salah. Itu sangat tergantung dari masalah yang Anda pecahkan dengan landasan teori yang digunakan, kemudian tujuan yang tidak dicapai. Jadi ini bukan mana lebih baik kuantitatif, kualitatif, bukan. Tapi mana yang paling cocok memecahkan masalah saya. Jadi prosesnya itu dua arah ya, kalau dalam menentukan metode. Metode ini saya tidak akan berlama-lama di sini, karena teman-teman itu tidak, nanti sendiri kalau perlu, nanti Bu Emi dan kawan-kawan bikin sesi pendekatan penelitian. Nanti kita bikin sesi sendiri. Tapi di bagian belakang nanti, di bagian paling terakhir, udah saya buat referensinya. Saya ngutip dari bukunya Creswell. Udah ada bahasa Indonesia juga. Riset pendekatannya ya, itu proses dua arah. Mencari apa yang diperoleh dan yang harus dihilangkan. Jadi dulu ada A, B, C. Ternyata supaya bisa maju sekarang, D-nya harus ditemukan. Tapi kadang-kadang harus menghilangkan A atau B, atau C, atau A, B, dan C, atau A, B saja, atau A, B, A, C saja yang dihilangkan. Selalu begitu. Kemudian yang kedua, apa yang hilang dan apa yang harus didapatkan. Jadi ketika kita misalnya kayak tadi itu misalnya contohnya tentang izin wali dari itu. Ternyata setelah kita melakukan penelitian apakah kualitatif, kuantitatif, hasilnya sama. Memang ada communication gap. Nah, kalau itu intinya, ada communication gap misalnya gitu, maka saya harus ngapain? Maksudnya saya itu, saran saya apa gitu loh. Jangan cuma bilang, itu communication gap, kenapa? Udah betulin gitu ya, nggak begitu. Cari lagi tips mengurangi atau mengeliminasi communication gap di dalam masalah sosial, kalau sosial. Nah, kalau pendidikan. Jadi selalu dicari seperti itu. Berikutnya itu nanti teman-teman setelah menulis, pasti ada hasilnya. Nah, hasil itu, misalnya ya, contoh, hasil yang pertama ada ABC misalnya. Bisa saja sama memang dengan apa yang saya bayangkan, bisa jadi. Misalnya saya bilang itu ternyata yang kemarin terjadi tentang izin wali itu ada komunikasi gap, ada kesenjangan komunikasi, bisa sama. Tapi bisa juga beda, bukan komunikasi gap, tapi secara hukum memang ada beberapa pasal yang tidak menaungi bla bla bla, itu kan beda. Atau ada juga yang ketiga, bertentangan sama sekali karena itu melanggar HAM bla bla bla. Pokoknya kayak begitulah. Itu biasa, nggak apa-apa. Jadi dalam satu penelitian yang Anda tulis, kajian itu bisa kajian literatur, bisa juga penelitian kuasi, eksperimen, percobaan, bisa juga penelitian
kualitatif, kuantitatif, itu hasilnya bisa jadi begini, bisa 3 dia. Nah, kalaupun dia bertentangan dengan yang Anda bayangkan, biarin aja, nggak apa-apa, kasih tahu. Misalnya, penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada masalah dengan komunikasi gap. Ternyata rakyat ribut. Misalnya kalau dulu teman-teman ingat itu undang-undang nomor berapa yang saya lupa, tapi tahunnya udah lama, tentang pemanfaatan seatbelt. Itu kan ramai juga kan 2 tahun pertama. Nah, apa itu yang kurang gitu? Ada yang bilang, oh iya memang harus pakai. Ada yang bilang enggak. Ya boleh-boleh dah, tapi ya, jangan maksa-maksa amat. Sehingga keputusannya saat itu setelah 2 tahun baru diberlakukan. Jadi nanti kalau teman-teman dalam menulis ada yang sama, nggak apa-apa. Ada yang berbeda juga tidak apa-apa. Ada yang bertentangan juga nggak apa-apa. Nah, yang terakhir Anda penting ingat itu adalah ketika Anda menentukan apakah ya saya setuju atau saya kadang setuju kadang tidak atau saya tidak setuju sama sekali, itu argumennya apa? Nah, argumennya itu pakai teori yang lalu-lalu. Nah, carilah itu secara sistematis, logis, dan empiris. Empiris itu sesuai kenyataan, logis itu ada akal sehatnya, sistematis itu kalau dirunut ke sana, ke depan-depannya sana, ke terdahulunya, ada ceritanya gitu. Nah, itu bagian yang kelima, temuan dan hasil. Bagian yang berikutnya adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan ya, apa temuan yang layak ditonjolkan? Misalnya, ternyata kesenjangan komunikasi membuat keresahan masyarakat tentang sebagian masyarakat tentang izin wali. Misalnya itu yang disebabkan oleh entah apalah, ya nanti hasil penelitiannya apa terserah, karena belum tentu juga itu topik teman-teman kan. Nah, kemudian itu ya apa yang layak ditonjolkan? Yang tidak provokatif dan dia harus akademik itu netral, bebas nilai. Jadi tidak ada penghakiman di situ. Yang ada itu adalah penunjukan fakta berdasarkan realita yang didukung oleh teori. Kemudian apa rekomendasi Anda untuk pihak terkait? Misalnya tentang gap komunikasi tadi. Kalau ke pemerintah, hendaknya ada proses sosialisasi. Namun sebelum sosialisasi, ada proses akomodasi, melibatkan pihak-pihak terkait sebelum membuat kebijakan. Itu kan bagus tuh, kayak begitu. Atau ke masyarakat untuk melihat positif negatif satu kebijakan, mari kita mempertajam kemampuan untuk apa misalnya gitu, membaca ulang dan sebagainya. Itu rekomendasi pihak terkait. Ada implikasinya. Apa implikasinya? Nah, di implikasi inilah perlu kebaharuan. Misalnya teman-teman dari riset itu bisa menunjukkan seandainya saja tadi izin perwalian itu mengikutsertakan ini dengan catatan. 1, usulnya begini, yang kedua usulnya begini, maka bisa mengurangi dispute, ketegangan atau perbedaan pendapat atau perbedaan realita, konsepsi dengan realita mengenai izin wali. Nah, kalau itu namanya berkreasi, itu kita butuh imajinasi dan tumpukan sampah itu begini. Anda meneliti, mengumpulkan 1000 bahan, jangan-jangan 999 itu sampah, ya biarin aja. Anda bukan mencari sampah, kan Anda kan mencari kreasi. Kreasi itu datangnya dari imajinasi. Satu pun, kalau pas, kan bagus, daripada 1000 tapi nggak ada yang pas. Nah, kemudian itu bagian penutup ya. Bagian berikutnya itu tentang bagaimana teman-teman menulis daftar pustaka. Daftar pustaka itu supaya gampang aja ya. Sebenarnya banyak yang lain, ada Harvard, ada Cambridge, bukan Cambridge, pakai Mendeley atau pakai EndNotes dan sebagainya. Itu bisa menemukan style. Tapi supaya gampang Anda untuk latihan, biar tahu sense-nya, pakai aja APA style edisi yang ke-6. Kalau nggak salah pedomannya UT juga pakai yang itu. Nah, bagaimana Anda menuliskan daftar pustaka? Daftar pustaka itu dia valid, reliable, ada penerbitnya, tahu kapan terbit, siapa yang nulis, kemudian majalahnya kalau majalah apa, kalau buku ya penerbitnya siapa, tahunnya dan sebagainya. Kemudian dia relevan dengan yang sedang saya tulis dan mutakhir. Nah, di banyak tempat itu publisher itu penerbit ataupun orang-orang yang menerima makalah untuk disajikan, itu mereka itu minta yang kita kutip itu, kecuali buku klasik ya, itu adalah artikel-artikel yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang ini karirnya akan dinilai tahun 2022 atau 2023, misalnya, maka kutiplah buku, kutiplah jurnal, kutiplah artikel, kutiplah sumber-sumber, apakah online, apakah offline, buku cetak misalnya begitu, yang memang terbitnya itu di atas 2019. Supaya nanti seandainya Anda lulusnya 2024,
semua artikel yang Anda acu itu masih di bawah 5 tahun usianya. Nah, kemudian yang dikutip itu, yang dimasukkan sebagai daftar, itu hanya yang dikutip. Nah, kemudian yang dikutip itu tidak harus yang hebat. Maksudnya hebat itu yang ditulis oleh Prize Nobel, enggak. Apa artikel, meskipun dia tidak terbit di Scopus barangkali, atau tidak terbit di Sinta kalau di Indonesia, tapi dia menginspirasi gitu loh. Kan bisa jadi ya. Artikel yang kita acu itu sangat inspiratif, sehingga membantu saya untuk berimajinasi sehingga menimbulkan kreasi yang inventif, semacam temuan. Tetapi dia sebenarnya bukan diterbitkan di majalah yang katakanlah ratingnya itu di kuartil 1, Q1, Scopus gitu. Bisa jadi begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, beginilah caranya kita untuk membuat atau untuk mensitasi dan menuliskan. Bagaimana cara menulis di belakang sebagai daftar pustaka pakai APA style edisi 6. Kalau bagaimana di dalamnya ikut juga. Di dalam itu gini misalnya kan. Misalnya saya menulis buku, terus teman-teman itu mengutip. Sembiring 2021 menyatakan bahwa pedagogi transformatif diperlukan untuk pembelajaran daring. Itu bisa Sembiring 2021. Bisa juga enggak. Pembelajaran daring membutuhkan pedagogi transformatif dalam kurung Sembiring, 2021. Nah, itu banyak gayanya. Nanti teman-teman ikutin aja. Dan variasi mana yang Anda sukai, yang gemari, dan itu cocok buat stylenya yang Anda tulis, pakai yang itu. Karena itu bukan soal salah benar, tapi soal format. Tetapi format harus diikutin, karena kalau nggak diikuti, menjadi salah dia. Nah, yang bagian terakhir itu lampiran. Di lampiran itu ada yang pengakuan. Contoh nih ya, kalau peneliti, dia dibiayai. Misalnya kayak saya meneliti dibiayai oleh UT. Maka saya buat acknowledgement atau pengakuan. Saya mengucapkan terima kasih secara tulus kepada Universitas Terbuka yang memberi bantuan berupa dana penelitian sehingga makalah ini jadi. Bisa begitu itu ucapan terima kasih. Kalau pengakuan itu begini. Artikel ini yang pengakuan yang contoh saya sebelumnya tadi ucapan terima kasih. Kalau pengakuan itu begini. Riset ini pernah diteliti oleh A pada tahun sekian. Kemudian oleh B pada tahun sekian. Saya, atas konsultasi, izin, dan diskusi dengan A dan B pada tahun sekian, maka memberanikan diri membuat penelitian. Penelitian ini mengacu kepada A tahun sekian, B tahun sekian. Pengakuan, acknowledgement. Atau bisa juga gini, makalah ini adalah bagian dari tesisnya saya, atau skripsinya saya, atau bagian dari tugas mata kuliah saya. Dikasih tahu tahun berapa kita tulis itu, di mana terbitnya. Itu pengakuan. Atau bisa juga, saya digurui itu apa? Dilatih lagi itu oleh siapa begitu di Amerika tentang metodologi, tentang abstraksi, diajari oleh siapa di mana, itu buat pengakuan. Dan itu penting. Ada dua sih. Yang pertama kita memang harus jujur. Yang kedua itu gini, acknowledgement itu, apresiasi kita terhadap orang lain, itu adalah ukuran tata krama paling tinggi di dalam khasanah tulis menulis. Baru yang terakhir adalah lampiran pendukung. Lampiran pendukung bisa instrumen yang kita gunakan, bisa juga tabel yang kita olah dari satu tempat tetapi tidak langsung berkaitan, namun perlu diketahui supaya orang yakin bahwa itu benar, itu perlu dibuat. Nah, jadi bisa gambar, kalau di lampiran bisa gambar, bisa tabel, bisa bahkan video atau hasil wawancara itu kalau nanti dia online. Nah, teman-teman sekalian, itulah seminarnya. Nah, sekarang lokanya itu begini. Yang pertama, catatan pentingnya ya, hindari terlibat praktik plagiasi. Ini saya ulang terus. Ada undang-undangnya soalnya. Nanti teman-teman baca di Permendiknas nomor 17 2010 ya. Kira-kira kalau dipakai bahasa saya, plagiat itu apa sih? Perbuatan sengaja atau tidak sengaja, bahkan tidak sengaja ya, memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini ada hukumannya. Dendanya bisa sampai 1 miliar, kurungannya kalau nggak salah 6 tahun. Masa iya gara-gara tulis karya ilmiah kita di UT didenda sampai dengan 1 miliar kalau berat banget, dihukum sampai 6 tahun kalau berat banget. Ya enggak lah, jangan. Nah, makanya kalau teman-teman balik ke yang pertama tadi saya sebut, bacalah sebanyak-banyaknya sumber, bacalah sebanyak-banyaknya referensi. Tetapi ketika Anda menuliskannya, tuliskan dengan kata-kata sendiri. Itu akan terhindar. Namanya paraphrasing kalau bahasa Inggris.
kalau bahasa Indonesianya kalau mau gampang, ditulis ulang dengan kata-kata sendiri tanpa kehilangan makna, apalagi menjadi melenceng. Nah, berikutnya. Saya, tapi ini bukan hari ini ya, maksudnya bukan sekarang ini. Inilah muhasabah teman-teman, pergumulannya teman-teman untuk sampai minggu depan. Coba Anda uraikan 100 sampai 150 kata untuk tiap pertanyaan berikutnya. Uraikan karakteristik karya tulis yang dikategorikan memenuhi kaidah saintifik. Nah, itu kan tadi ada 8 ya. Kalau teman-teman mau 8-8-nya boleh, kalau mau cuma 62 boleh, mau 3 boleh. Yang penting itu kan cuma 3 sebenarnya. Pembukaan, isi, penutupan, titik, itu aja. Itu minimalis. Kemudian yang kedua, jelaskan hal pokok yang wajib dihindarkan dalam menerbitkan karya tulis ilmiah. Kemukakan saran konkret agar terhindar dari tabu tersebut. Tabu itu ini, yang warna merah ini, praktek plagiasi. Nah, ini Anda bawa mimpi nih. Bayangkan, lalu ramu dalam tulisan. Jadi Anda bayangkan kalau Anda misalnya tadi kan contoh saya itu misalnya tentang izin wali ya, atau tentang yang pertama tadi apa lupa saya, komunikasi ya, gap komunikasi. Nah itu meskipun Anda dari bidang bukan hukum, itu yang namanya gap komunikasi kan boleh juga kan. Pasti ada kajian, misalnya mispersepsi atau konsekuensi hukum mispersepsi dalam gap komunikasi. Itu oleh orang komunikasi boleh. Nah, kalau orang komunikasi sendiri bisa juga, misalnya produktif, positif, dan efektif memanfaatkan mass media agar terhindar dari delik-delik hukum. Nah, kalau orang ekonomi lain lagi, misalnya memanfaatkan media sosial misalnya ya. Media sosial sebagai media komunikasi untuk memasarkan produk-produk home industry, e-marketing kayak namanya. Kalau teman-teman yang orang FISIP misalnya, yang ilmu pemerintahan, apalagi misalnya administrasi negara atau ilmu pemerintahan ya, bagaimana peran Pemda untuk meyakinkan bahwa masyarakat itu tidak memiliki gap komunikasi dalam menaati atau dalam memaknai satu aturan. Nah, kalau guru misalnya, kalau teman-teman guru, itu bagaimana pula memberitahu kepada siswa kita agar dalam memanfaatkan media sosial itu produktif. Supaya nggak kena sanksi hukum boleh, supaya nggak dapat somasi ya kalau di istilah hukum itu, atau dapat hukuman begitu. Nah, itu bayangkan itu teman-teman. Kalau teman-teman IT, kalau nanti teman-teman ada yang FST, Sains dan Teknologi, katakan misalnya sistem informatika ya, yang ngambil SI, sistem informasi di UT, itu bayangkan juga itu. Apa upaya kita menangkal pemanfaatan media sosial secara teknis. Nah, itu kan banyak. Kalau Anda penerjemah misalnya, software-software yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan penerjemahan untuk komunikasi sosial. Jadi banyak sekali, banyak itu. Walaupun hanya satu topik yang mau kita bahas. Nah, nanti Anda bayangkan itu. Bayangkan kemudian apa kira-kira tema tulisan yang akan Anda kembangkan untuk dituntaskan dalam Semiloka ini. Nah, nanti ketika Anda menulis nomor 1 ini, Anda dapat tuh, katakan 100 kata, dapat 100 kata lagi 200, yang ini dapat 100, 300 kata itu. Nah, 300 kata itu sudah cukup untuk Anda menemukan apa masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu bukan dicari-cari, bukan kayak orang di pasar ya, cari masalah gitu terus berkelahi, bukan. Kita mencari masalah itu untuk dipecahkan, bukan untuk dipermasalahkan. Itulah maka ada makalah ya, atau manuskrip, ataupun artikel, apapun namanya gitu. Jadi masalah yang kita cari itu untuk kita cari pemecahannya, bukan untuk mempermasalahkannya. Nah, nanti di sesi kedua 16 Januari itu akan kita bahas, nanti kita pilih aja secara random, siapa teman-teman yang diminta untuk mengemukakan gagasan. Nah, nanti dari situ kita belajar bersama. Bagaimana misalnya orang komunikasi merespons terhadap fenomena A. Bagaimana kalau dia FKIP sebagai guru? Bagaimana pula kalau itu ekonomi? Atau bagaimana pula kalau itu misalnya teman-teman dari lingkungan atau matematik, statistik, biologi, agribisnis dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah akhir dari sesi sesi 1 ya.
tentang pengenalan dan pendekatan penulisan. Minggu depan kita masuk seri 2. Tapi ingat tugasnya ya, tugas yang 3 tadi ini loh. Tugas yang 3. Kemudian nanti di seri kedua itu akan kita padukan dengan bagaimana itu dijadikan menjadi karya tulis. Jadi apa panduan yang kita ikut dan bagaimana kita menyusunnya sehingga itu menjadi karya tulis. Itulah teman-teman yang bisa, ini seminarnya ya, karena teman-teman yang dengar saya yang berbicara. Segera setelah ini kita akan berdialog. Yang berikutnya itu teman-teman yang maju, bukan saya. Nanti saya paling-paling nanya-nanya kok begitu, kenapa yang itu bukan yang ini dan seterusnya. Tadi Bu Emi bilang di awal tadi, apa aja sih kerja saya gitu, nanti di Google aja gitu ya. Saya itu pernah mendapatkan 12 pengakuan lah internasional ya, pengakuan internasional karena menulis. Ingat tadi yang pertama ya, mau tahu dunia baca, mau melanglang buana riset, mau diketahui dunia tulis. Jadi saya sudah pernah pergi ke 26 negara, ke 110 kota. Bahkan seperti Hong Kong, saya sudah yang ke-14 kemarin itu. Terakhir saya ke sana 2019 ya, dengan istri saya ke Hong Kong, bertemu dengan Bu Emi dan kawan-kawan, Mbak Endang Sri, Bu Admi, banyaklah teman-teman ketemu di Hong Kong itu. Itu semua kadang-kadang nulis kayak begini. Nah, sehingga ada kutipannya nih, jika kita bukan keturunan hartawan, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan begawan itu kayak kalau di ekonomi begawan ekonomi kalau di Indonesia itu kalau teman-teman ingat Sumitro Joyohadikusumo, orang tuanya Pak Prabowo itu ya. Kalau kita bukan turunan cendekiawan, bukan turunan rupawan itu ya katakanlah bintang film gitu ya. Atau dermawan, orang yang suka terbang, jadilah penulis. Karena kalau Anda penulis, meski Anda tidak punya apa-apa, bisa pergi hanya karena nulis. Nah, saya bukan, jangan dianggap saya mau pamer ya, saya cuma mau bilang sama teman-teman, itu sebenarnya menulis itu luar biasa. Best paper saya pertama itu dapatnya di Hong Kong, yang ini nih, 2014. Kemudian berturut-turut ke Malaysia, dapat di Malaysia ya, kemudian dapat di Filipina, dapat di Yogyakarta. Ini juga di Hong Kong, ini ada 2 saya dapat di Hong Kong, makanya saya sering ke Hong Kong. Kemudian pernah di Afrika Selatan, pernah juga di Tianjin, Cina. Terus ini AETC itu dari Amerika. Kemudian ini ada Emerald. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak bilang saya ini kok dipamerin sih. Bukan. Mau pamer juga nggak apa-apa deh. Tapi maksud saya gini, hanya karena menulis saya bisa pergi ke 26 negara, ke lebih 110 kota, satu kota bahkan ada yang lebih dari 5 kali bahkan 10 kali, gratis. Itu kerennya. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi saya akhiri di sini sesi 1 ini. Berikutnya kita akan berdiskusi. Teman-teman boleh tanya apa saja supaya bisa punya tema untuk dikembangkan sesuai dengan 3 tugas yang ini. Nanti nggak tahu, barangkali sebentar lagi Bu Emi akan share ya bahan ini kepada teman-teman sekalian. Baik, Mbak Ratih dan teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Mbak Ratih untuk kita diskusi.